Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat, mantap-mantap. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian memenuhi undangan Ibu untuk mengadakan bimbingan kelompok pada kesempatan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan doa. Silakan Nak Bima dipimpin doanya. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi rahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Iman sudah memimpin doa. Semoga kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kita perkenalan dulu. Nanti kalian sebutkan nama panggilan saja dan sifat ya Nak ya. Dimulai dari Ibu ya. Perkenalkan, habis itu nanti dimulai dari sebelah kanan Ibu dan terus sampai ke sebelah kiri Ibu ya. Kita mulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Samsi, sifat saya kalau ada yang salah pemarah. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Sifat saya keras kepala. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Bima, sifat saya pemarah. Perkenalkan, nama saya Winda, sifat saya pemarah. Perkenalkan, nama saya Aisyah, sifat saya pemarah. Perkenalkan, nama saya Dini, sifat saya introvert. Perkenalkan, nama saya Wida, saya Priam. Perkenalkan, nama saya Susi, sifat saya pemalu. Baiklah, di dalam bimbingan kelompok terdapat dua topik atau yang harus kita bahas. Yang pertama adalah topik bebas dan topik tugas. Kalau topik bebas itu topik yang akan kita bahas dalam bimbingan kelompok itu dipilih oleh anggota kelompok. Kalau topik tugas itu ditentukan oleh pemimpin kelompok atau ibu sendiri. Pada kesempatan bimbingan kelompok kali ini, topik yang ibu angkat adalah topik tugas, di mana nanti topiknya ibu yang menentukan apa yang kita bahas. Sampai sini ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Baik. Untuk mencairkan suasana dan untuk melatih konsentrasi kalian, ibu ada ice breaking. Untuk itu kita akan mengadakan ice breaking. Nama ice breakingnya adalah ular, cacing, gajah, dan semut. Kira-kira ada yang pernah dengar nggak? Ada. Nah, di dalam permainan ini, di dalam ice breaking ini ada peraturannya, ada rules ya. Yang pertama, kalau misalnya ibu katakan ular, kalian jawab panjang. Kalau ibu katakan cacing, kalian jawab pendek. Kalau ibu katakan gajah, kalian jawab besar. Kalau ibu katakan semut, kecil. Oke, paham ya? Peraturan pertama. Peraturan yang kedua, kalau ibu katakan ular, tadi jawabnya apa? Panjang. Tetapi gerakan tangan kebalikannya, pendek, ya kan? Coba. Ibu katakan ular, jawabnya panjang. Ibu katakan cacing, kebalikannya tangan pendek. Ibu katakan gajah, besar, tapi gerakan tangan kecil. Kemudian kalau ibu katakan semut, jawabnya kecil, tapi gerakan tangan besar. Paham ya? Paham ya? Sudah paham ya Nak ya? Bisa kita mulai? Bisa? Oke, silakan kita coba, silakan berdiri. Baik, tadi sudah ibu jelaskan peraturannya ya. Bisa kita mulai ya? Ibu mulai dari hitungan 1, 2, 3. Ular, cacing, gajah, semut, ular, salah ibu ya. Ibu yang salah. Kita oke, tepuk tangan dulu. Kita ulang sekali lagi ya. Kita ulang sekali lagi. Ular, cacing,
kasih. Baiklah, Ibu akan mengingatkan kembali apa itu bimbingan kelompok. Di sini nanti kita akan membahas suatu topik dari suatu permasalahan yang sedang hangat dan kita akan mencari solusi dari permasalahan tersebut secara bersama-sama. Ya, kemudian di sini nanti kalian harus diminta fokus ya anak-anak Ibu ya. Ketika nanti memberi masukan atau memberi pendapat mengenai permasalahan tersebut, kita harus ikuti tanggung jawab kita sebagai anggota kelompok. Nah, topik yang akan kita bahas pada kesempatan bimbingan kelompok kali ini adalah tentang pentingnya keterampilan berpikir kritis. Tentang apa? Pentingnya keterampilan berpikir kritis. Ya. Kenapa Ibu angkat topik pentingnya keterampilan berpikir kritis ini? Karena di abad 21 ini yang semuanya serba digital, ya kan, perlu keterampilan kita untuk berpikir kritis menganalisa sesuatu. Misalnya dalam hal belajar, baik itu dalam belajar ataupun informasi-informasi yang masuk ke kita. Contohnya informasi hoax. Kalau kita tidak mampu berpikir kritis menanggapi tentang informasi ini, maka akan terjadi permasalahan di kemudian hari. Maka untuk mencegah hal itu, maka Ibu angkatlah topik berpikir kritis ini. Baiklah anak-anak, kita sudah masuk ke kegiatan inti dalam kegiatan bimbingan kelompok kita ini dan sudah menentukan topik yang akan kita bahas, yaitu tentang pentingnya keterampilan berpikir kritis. Sebelum kita bahas lebih jauh, Ibu mau menggali dulu tentang pemahaman kalian atau pengalaman kalian tentang topik yang kita bahas. Ibu mau bertanya nih sama kalian, apa sih berpikir kritis itu? Ada? Ya, silakan. Gimana? Yang dimaksud berpikir kritis itu ialah tidak menerima informasi secara mentah-mentah. Iya, bagus. Tepuk tangan buat Ima. Oke, ada lagi yang lain, Nak? Saya, Bu. Iya, silakan Susi. Menurut saya berpikir kritis adalah mencari fakta atau kebenaran dari sebuah informasi. Iya, betul. Tepuk tangan buat Susi. Oke. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Iya, silakan Nadia. Menurut saya berpikir kritis adalah menganalisa suatu informasi itu dengan baik, apakah informasi tersebut benar atau tidak. Iya, betul. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, ternyata kalian sudah ada gambaran ya tentang pemahaman tentang berpikir kritis. Supaya kita memahami lebih jauh tentang hal berpikir kritis ini, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang berpikir kritis. Silahkan kalian simak dengan baik ya Nak ya, supaya pemahaman kalian tentang berpikir kritis itu lebih jauh dan lebih paham. Sebentar ya. Jangan karet-karet, nanti ususnya lengket loh. Jangan makan bijinya, nanti di mulut loh. Ayo semua udah malam, nanti disuruh ngomel-ngomel. Benar nggak sih? Berpikir kritis. Ketika kita dewasa, kita tahu cerita tadi sebetulnya tidak logis. Tapi tidak jarang pola pikir yang tidak logis ini terbawa hingga dewasa, sehingga membuat kita percaya pada hal-hal yang sebetulnya masih cuma asumsi. Ini bahaya. Ketika kita tidak punya kemampuan berpikir kritis, kita menjadi orang yang mudah terombang-ambing di tengah banjirnya informasi. Kemudian jadi mudah terprovokasi. Gila, tuh orang gila banget. Diadu domba, kelompok gue yang bener. Kelompok gue yang bener. Bahkan kena tipu. 10 juta. Berpikir kritis adalah cara berpikir yang jelas, rasional, terbuka, dan berdasarkan bukti dan fakta atas apa yang kita baca, dengar, atau lihat. Dengan kata lain, membuat penilaian yang masuk akal, dipikirkan secara seksama, dan berdasarkan fakta. Kita berpikir kritis ketika tidak mudah menelan bulat-bulat sebuah pernyataan atau kesimpulan. Punya sikap mempertanyakan yang sehat terhadap pernyataan dan kesimpulan ini. Dan tak kalah penting, punya rasa penasaran dan keinginan mencermati bukti-bukti yang ada untuk memahami sebuah pernyataan atau kesimpulan secara menyeluruh. Pernyataan sensasional banyak bertebaran di sekitar kita. Selamat, Anda telah memenangkan 125 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah, klik tautan berikut ini. Diet paling manjur, turun 15 kilo dalam seminggu. Breaking news, seorang kakek dikeroyok sekelompok orang tak dikenal hingga wajahnya bengkak dan lebam. Pas kita lagi butuh duit,
sebal dengan berat badan, atau punya kakek kesayangan, bukan tidak mungkin emosi kita terpancing. Kemudian malah jadi kehilangan uang, ikut diet ketat berbahaya, atau menyebar info yang membuat massa marah demi membela kakek malang yang ternyata hanya seorang aktor sandiwara. Setiap menerima informasi, tidak ada salahnya Anda mengenakan kacamata skeptis Anda dulu. Lalu, banyaklah bertanya pada diri sendiri dan orang lain. Contoh, pernyataan menelan permen karet membuat usus lengket. Apa benar? Pertanyaan, Anda tahu dari mana? Siapa atau apa sumbernya? Apakah sumber ini terpercaya? Mengapa tubuh kita tidak bisa mencerna permen karet? Permen karet terbuat dari apa? Bagaimana proses mengeluarkan permen karet yang sudah terlanjur tertelan? Tanya terus sampai puas. Setelah ditelusuri, larangan menelan permen karet ternyata muncul karena kekhawatiran tersedak permen karet, tahayul turun-temurun, dan fakta bahwa tubuh kita memang tidak punya enzim yang membantu mencerna permen karet. Tapi permen karet akan tercampur dengan feses dan akhirnya keluar dari tubuh kita. Jadi kesimpulannya, menelan permen karet tidak membuat usus lengket. Sederet pertanyaan kritis kita melahirkan bukti dan jawaban pasti yang menjadi dasar kita mengambil keputusan, baik itu keputusan kecil atau besar dalam keseharian kita. Berpikir kritis adalah keterampilan seorang pemimpin. Mau maju? Mulai asa dan biasakan berpikir kritis. Waduh, gawat nih, gawat. Pe, lihat sini, Pe, lihat deh, lihat deh nih. Berita di medsos aku, katanya pemerintah mau ngizinin alien mendarat di Jakarta. Oh, nggak bener nih, Pe, ntar kita dijajah, Pe, sama alien, Pe. Sini, sebentar aku lihat dulu ya. Iya tuh, lihat tuh. Wah, ini mah berita hoaks, Gina. Kamu kenapa percaya yang ginian sih? Tuh, lihat aja. Situsnya aja itu abal-abal, nggak jelas. Bahasa tulisannya juga berantakan. Aduh nih parah banget deh. Nggak ada nilai ilmiahnya. Jadi gitu ya, ini hoax ya. Kamu itu kurang kritis, Gina. Maaf deh kalau gitu nggak jadi panik. Dengan semakin pesatnya perkembangan media sosial, penyebaran berita hoax pun ikutan menjadi masif. Berita yang nggak jelas asal-usulnya, tahu deh siapa yang bikin, bisa tiba-tiba muncul di media sosial kita. Dan kalau kita nggak punya pemikiran yang kritis terhadap berita-berita yang ada, bisa-bisa kita ikut-ikutan percaya. Atau lebih parahnya lagi, kita ikutin nyebarin berita bohong itu. Ih, serem ya. Berita hoax itu kan bisa memicu keributan, bahkan kerusuhan. Nah, di episode kali ini, Learning How to Learn with Utata pengen ajakin kamu nih buat tahu lebih jauh tentang berpikir kritis. Dan gimana sih caranya supaya kita bisa berpikir kritis? Dalam sebuah konferensi internasional mengenai pemikiran kritis dan edukasi ke-8 tahun 1987, Michael Scriven dan Richard Powell mendefinisikan berpikir kritis itu sebagai sebuah proses aktif untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi yang didapatkan, sehingga hasil akhirnya dapat digunakan sebagai panduan kita dalam bertindak. Orang yang memiliki pikiran kritis biasanya akan berusaha untuk selalu menyikapi informasi dengan rasional, masuk akal, dan empatik. Punya kemampuan untuk berpikir kritis itu banyak banget manfaatnya. Salah satunya untuk menghindari kesalahan. Kayak aku tadi nih, maaf ya karena kurang kritis jadi kebawa emosi duluan. Kirain beneran ada alien yang mau datang ke Jakarta. Nah, kalau lagi belajar, perlu nggak sih kita berpikir kritis? Perlu banget. Salah satu manfaat dari berpikir kritis dalam belajar adalah supaya kita menjadi orang yang mudah penasaran. Sering kan kita kalau lagi di kelas ya cuma perhatiin guru aja, sambil merhatiin, sambil nyatet gitu. Begitu pelajaran selesai, udah tutup buku. Sementara dengan membiasakan diri kita untuk berpikir kritis, maka belajar kita nggak akan berhenti sampai di situ aja. Berpikir kritis bakal ngebantu kita untuk mengevaluasi informasi yang kita terima saat belajar. Karena terkadang pas kita belajar di kelas, informasi yang disampaikan oleh guru kita itu nggak selalu benar 100%. Contohnya gini, kayak pas kita lagi belajar sejarah.
Seringkali kita diajarin kalau Indonesia itu dijajah sama Belanda selama 350 tahun. Tapi coba deh kalian cek lagi. Emang bener ya Belanda ngejajah kita selama 350 tahun? Para ahli sejarah udah membantah pernyataan ini loh. Alasannya adalah karena setiap wilayah di Indonesia itu diduduki oleh Belanda dalam waktu yang beda-beda. Dan beberapa kali penjajah Belanda itu sempat terganggu oleh negara-negara lain, kayak Inggris yang juga sempat menjajah Indonesia. Selain itu, kebiasaan buat berpikir kritis itu juga dapat membantu kita jadi lebih terbiasa untuk bertanya. Dengan banyak pertanyaan, kegiatan belajar di sekolah jadi lebih interaktif, bukan pasif lagi. Dan ini bakal ngebuat suasana belajar di kelas jadi lebih hidup. Gak lagi tuh kita sebagai siswa atau siswi cuma duduk dan mendengarkan penjelasan guru di depan kelas. Sambil ngantuk, terus perut keloncongan juga sampai bel istirahat bunyi. Nah, dengan kelas yang lebih aktif oleh tanya jawab dan diskusi, ini ujungnya juga bisa ngasih kita keuntungan, yaitu bisa bikin kita jadi lebih paham lagi sama materi yang sedang kita pelajari. Kemampuan berpikir kritis ini tuh sangat penting, dan gak cuma berlaku saat kita di kelas aja ya. The World Economic Forum mengatakan dalam laporannya, kalau berpikir kritis itu akan menjadi skill paling dicari nomor 2 di dunia kerja pada tahun 2020 setelah kemampuan menyelesaikan masalah kompleks. Jadi, gimana sih caranya supaya kita bisa berpikir kritis? Pertama, biasain diri untuk bertanya. Sering kan kalau di akhir pelajaran guru kita suka nanya, ada pertanyaan nggak? Nah, kamu manfaatin momen ini untuk melatih pikiran kritis kita. Kita bisa tanyain apa aja sama guru kita untuk melatih keberanian kita dalam bertanya. Dan kita juga bisa melanjutkan melatih keberanian kita untuk berdiskusi dari topik yang udah ditanyain. Misalnya, kita lagi belajar biologi tentang cara perkembangbiakan hewan. Kita tahu nih kalau ada cara berkembang biak ovipar atau bertelur dan vivipar atau melahirkan. Tapi saat disebut ovovivipar, kita malah bingung. Kok ada ya hewan yang bisa bertelur sekaligus melahirkan? Nah, pas momen kayak gini nih, kamu jangan takut untuk tanya sama guru kamu. Apa sih contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar? Dan gimana caranya? Kok bisa hewan bertelur dan melahirkan sekaligus? Dengan bertanya ini, kita membuka kesempatan untuk bisa berdiskusi. Dan tentu, kita bisa jadi lebih paham setelah bertanya dan berdiskusi. Kedua, bangun pondasi pengetahuan kita. Ya, gimana kita mau kritis kalau pengetahuan kita aja masih cetek? Contohnya, ketika kita belajar sejarah tentang benua Amerika. Seringkali kita diajarin kalau Christopher Columbus itu adalah penemu benua Amerika. Padahal sih, kalau kita banyak baca, kita tentu tahu kalau informasi ini sebenarnya salah. Karena bangsa Viking lah yang terlebih dahulu mendarat di benua Amerika, yaitu sekitar 500 tahun sebelum Christopher Columbus. Ketiga, sering-sering berdiskusi dengan teman. Kita bisa mulai dengan membuat kelompok kecil antara 8 sampai 10 orang, dan sering-seringlah berdiskusi dengan kelompok tersebut. Tujuannya adalah apabila ada misinformasi atau kesalahan pada materi yang telah kita pelajari di kelas dan kita nggak sadar akan hal itu, teman kita bisa ngebantu untuk ngelurusin informasi yang salah itu. Jadi kita nggak lagi terjebak dan percaya sama informasi yang salah. Nah, jadi gimana? Kalian udah siap belum untuk belajar berpikir kritis? Nggak ada kata terlambat loh untuk belajar. Dan yang paling penting, jangan malu untuk bertanya dan ajak guru atau teman kamu untuk berdiskusi. Karena selain supaya jadi lebih paham, cara ini juga bisa menghindarkan kita dari percaya gitu aja sama informasi-informasi yang salah. Sekian dulu video kali ini. Baiklah, kita tadi sudah menyimak sebuah video tentang berpikir kritis. Mudah-mudahan dengan menyimak video tersebut menambah pemahaman kamu atau wawasan kalian tentang berpikir kritis. Kemudian Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok yang terdiri dari pemimpin kelompok, anggota kelompok, dan penulis atau notulen. Ibu bagi dari sebelah kanan dulu ya. Berarti Baim dan Bima satu kelompok dengan temannya. Kemudian dari sini ada 3 orang. Ini kelompok A, ini kelompok B, dan ini kelompok C. Ya, nak ya.
Kemudian Ibu akan membagikan ilustrasi kasus. Kalian diharapkan berdiskusi dengan baik dalam kelompok. Silakan mengeluarkan pendapat, ide, gagasan terhadap kasus tersebut. Sampai sini ada yang kurang paham atau kurang jelas? Oke, baiklah, silakan duduk membentuk kelompok. Baik, Ibu akan bagikan contoh ilustrasi kasus. Di dalam kelompok silakan mencari alternatif solusi terhadap kasus-kasus tersebut. Baiklah, waktu diskusi dimulai dari sekarang. Baik anak-anak Ibu, supaya kalian tidak merasa penat, coba berdiri sebentar. Coba gerak tangan ke depan. Tulis, anggap tangan kamu itu sebagai pensil. Coba tulis angka 1. Tulis angka 2. Tulis angka 3. Tulis angka 4. Tulis angka 5. Oke, terima kasih. Silakan dulu kembali lanjut diskusi. Baiklah anak-anak, kalian sudah berdiskusi tentang ilustrasi kasus yang sudah Ibu bagikan. Silahkan membacakan alternatif solusi dari permasalahan tersebut dimulai dari kelompok A. Siapa yang membacakan hasil diskusinya? Saya, Bu. Ya, silakan Mima. Baik, terima kasih kepada Ibu. Pertama-tama kami harus menanyakan dulu info kepada orang yang mengirim teks pesan berantai tersebut. Kemudian mencari info sebanyak mungkin dan mengkaji info yang didapat dan menanyakan kepada pihak tersangka dan juga pihak korban. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok A. Baik, kelompok B. Saya, Bu. Ya, silakan Aisyah. Langkah pertama yang kami lakukan adalah mencari tahu apakah informasi tersebut benar dengan cara menanyakan kepada sahabat dari mana dia mendapatkan informasi tersebut. Jika ternyata informasi tersebut hoax, kami akan memberitahu kepada teman-teman lain untuk menghentikan penyebaran berita tersebut. Jika memang benar, maka seharusnya kita lebih fokus kepada adik-adik kelas yang telah mengalami luka dan kemudian menyerahkan masalah tersebut kepada guru sebagai penanggung jawab. Oke, terima kasih kelompok B. Tepuk tangan untuk kelompok B. Baik, kelompok C. Siapa yang ingin membacakan hasil diskusinya? Saya, Bu. Ya, silakan Mida. Dari hasil diskusi kami, langkah yang pertama kami lakukan yaitu mencari tahu sumber broadcast tersebut, dari mana berasal, mencari 5 orang yang disangka terbuli oleh anak SMA lain, mencari tahu informasi lagi dari SMA Negeri 1 dan SMK 1 Sipiro kalau saja terjadi perbedaan pernyataan dari kedua belah pihak. Setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, kita memberi informasi atau proses melalui grup sekolah atau memberikan pesan pribadi kepada beberapa siswa terdekat agar menghapus informasi yang mereka sebarkan. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok C. Baiklah, tadi kalian sudah menyampaikan hasil diskusi masing-masing. Sekarang Ibu minta tanggapan kalian mengenai hasil diskusi dari kelompok A. Baik, untuk kelompok A, silakan ditanggapi oleh kelompok B. Atau ada yang mungkin ditanyakan atau ingin ditanggapi, silakan kelompok B. Saya, Ya, silakan Nadia. saya ingin bertanya kepada kelompok A, apakah dampak positif dari solusi yang kalian katakan barusan? Terima kasih. Ya. Baik, kelompok A silakan menanggapi dari pertanyaan kelompok B. Baik, terima kasih kepada kelompok B. Kami akan menjawabnya, yaitu dampak positif dari alternatif solusi yang tadi, yaitu melatih cara berpikir yang rasional dan kritis. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok A. Baik, kelompok C, ada yang ingin menanggapi untuk kelompok A?
negatif dari pernyataan yang disampaikan oleh kelompok A. Ya, terima kasih. Silakan ditanggapi oleh kelompok A. Baik, terima kasih kepada kelompok C. Kami akan menjawabnya lagi. Dampak negatifnya mudah terbawa emosi dengan informasi yang belum jelas adanya dan akan terlihat bodoh karena langsung menelan mentah-mentah informasi yang belum tentu benar adanya. Terima kasih. Baik, kelompok A tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang untuk kelompok B, silakan ditanggapi oleh kelompok C dan kelompok A. Silakan kelompok C. Saya Bu, Iya, silakan Susi. saya ingin bertanya kepada kelompok B, apa dampak positif dari pernyataan yang telah kelompok B sampaikan? Terima kasih. Ya, silakan kelompok B untuk ditanggapi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok C. Dampak positif dari solusi kami adalah mengurangi kemungkinan lupa di kelas tersebut semakin parah dan untuk menghindari aksi tawuran antar siswa. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok B. Silakan kelompok A untuk memberikan tanggapan untuk kelompok B. Ya, silakan baik. Saya ingin bertanya ke kelompok B, apa dampak negatif dari alternatif solusi yang kalian berikan tadi? Ya, silakan untuk kelompok B ditanggapi. Ya, silakan Aisyah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Dampak negatif dari solusi kami mungkin kami akan sedikit merepotkan guru atau memberi beban kepada guru karena kami menyerahkan masalah tersebut kepada guru. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok B. Sekarang terakhir untuk kelompok C, silakan ditanggapi oleh kelompok A dan kelompok B. Saya Bu. Iya, silakan Bima. Saya ingin bertanya apa dampak negatif dari alternatif yang kalian bicarakan tadi. Terima Iya, kasih. baik, terima kasih. Silakan kelompok C untuk menanggapi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok A tentang apa itu sisi negatifnya. Pertama, beberapa siswa atau siswi tidak percaya pada fakta yang telah diberikan, dan yang kedua akan semakin sering terjadi penyebaran hoax. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk kelompok C. Silakan untuk kelompok B untuk menanggapi dari hasil diskusi kelompok C. Saya Iya, silakan Nak. Saya ingin bertanya kepada kelompok C, apa dampak positif dari solusi kami? Iya, terima kasih. Silakan ditanggapi untuk kelompok C. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Sisi positif yang dapat kita ambil adalah agar siswa lainnya tidak ikut menyebabkan masalah yang sama, agar siswa dan siswi berpikir sebelum melakukan tindakan, dan agar siswa tidak termakan hoax untuk yang kedua kalinya. Iya, tepuk tangan untuk kelompok C. Baiklah, kalian sudah membacakan hasil diskusi masing-masing kelompok dan sudah menemukan alternatif pemecahan masalah dari kasus tersebut. Sekarang Ibu akan bertanya tentang kesimpulan atau keputusan kalian terhadap alternatif solusi dari pemecahan masalah tersebut. Siapa yang ingin memulai? Kelompok mana yang ingin memulai? Saya Bu. Ya, silakan Nak. Keputusan yang kelompok ambil adalah mencari kebenaran dari informasi dan menyebarkan fakta yang benar agar tidak mudah termakan oleh hoax. Iya, terima kasih untuk kelompok C. Tepuk tangan untuk kelompok C. Baik, dilanjut oleh kelompok yang lain. Siapa? Iya, silakan Nadia. Kesimpulan dari kelompok B adalah kita tidak boleh mudah percaya dan harus mencari tahu kebenaran masalah tersebut terlebih dahulu. Iya, tepuk tangan untuk kelompok B. Baik, untuk kelompok A, silakan siapa ingin membacakan kesimpulan diskusinya? Saya Bu. Iya, silakan Bima. Kesimpulannya ialah jangan mudah percaya kepada info yang belum jelas benar atau tidaknya, dan ada baiknya kita mencari kebenaran terlebih dahulu tentang info yang kita terima. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok A. Baiklah, tadi semua kelompok sudah menyampaikan tentang kesimpulannya mengenai alternatif solusi yang akan diambil ke atas pemecahan masalah menggunakan keterampilan berpikir kritis. Sekarang Ibu ingin menggali pengalaman kamu atau perasaan kamu mengenai tahapan-tahapan berpikir kritis ini. Dimulai dari Ibu yang menentukan ya. Coba dimulai dari Susi. Silahkan Susi, bagaimana pengalaman kamu? Menurut saya berpikir kritis itu sangat penting agar kita tidak mudah termakan oleh berita-berita yang belum tentu benar adanya. Iya, tepuk tangan buat Susi. Baik, siapa lagi yang ingin memberikan pengalamannya tentang berpikir kritis?
Ya, silakan Bima. Menurut saya berpikir kritis itu sangat perlu, mulai dari menganalisis masalah, memberikan alternatif solusi sampai dengan memikirkan dampak positif dan negatif ke depannya. Iya, tepuk tangan buat Bima. Baiklah, tadi kalian sudah menyampaikan pengalaman kalian tentang berpikir kritis. Sekarang Ibu mau bertanya, tindak lanjut apa yang akan kalian lakukan setelah kegiatan bimbingan kelompok kita ini selesai atas materi yang sudah kita bahas, yaitu tentang keterampilan berpikir kritis? Iya, silakan Dinda. Saya akan berusaha berpikir kritis di setiap masalah. Iya, tepuk tangan buat Dinda. Oke, ada lagi yang lain? Iya, silakan Dinda. Setelah mempelajari cara berpikir kritis, saya akan mulai menerapkan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari berpikir kritis dalam pelajaran. Iya, tepuk tangan buat Dinda. Oke, yang lain, ada lagi yang lain? Saya Iya, silakan Baik. setelah mempelajari cara berpikir kritis, kedepannya saya akan mulai berpikir kritis agar saya tidak terkena hoax oleh informasi-informasi yang beredar. Iya, betul. Tepuk tangan buat Baik. Baik, tadi kalian sudah menyampaikan tindak lanjut yang akan kalian lakukan setelah kegiatan kita ini. Mudah-mudahan kalian dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian, siapa yang dapat menyimpulkan inti dari kegiatan kita ini? Iya, silakan Nadia. Kesimpulannya adalah kita harus membiasakan keterampilan berpikir kritis dengan cara mencari informasi yang relevan, banyak berdiskusi, serta berani bertanya sebanyak mungkin untuk mendapatkan informasi yang valid. Iya, tepuk tangan buat Nadia. Baiklah, berdasarkan dari kesepakatan waktu kita, ternyata waktu kita tinggal 10 menit lagi anak ya. Bagaimana kalau waktu yang tinggal sedikit lagi ini kita gunakan untuk mengungkapkan kesan dan pesan kalian mengenai kegiatan kita? Dimulai dari siapa yang mau memberikan kesannya? Ya, silakan Susi. Kesan dan pesan saya adalah menambah wawasan dalam berpikir kritis dan menambah kepercayaan diri untuk berpikir kritis. Iya, terima kasih. Susi, silakan duduk. Lanjut. Iya, silakan Aisyah. Kesan saya setelah mengikuti bimbingan ini, saya bisa semakin banyak belajar tentang berpikir kritis. Iya, tepuk tangan buat Aisyah. Terima kasih Aisyah. Terima kasih. Ibu rasa kalian sudah dapat mengambil manfaat dari kegiatan bimbingan kelompok kita ini, terkhusus tentang topik yang kita bahas mengenai keterampilan berpikir kritis. Mudah-mudahan bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Untuk itu, saya rasa pembahasan kita pada bimbingan kelompok kali ini sudah tuntas ya. Jadi kita tidak perlu melakukan bimbingan kelompok mengenai topik ini. Tetapi kita akan mengadakan bimbingan kelompok lanjutan dengan topik yang lain di kesempatan lainnya. Untuk itu, Ibu ucapkan banyak terima kasih atas antusias kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Mudah-mudahan banyak manfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya. Baiklah, untuk menutup kegiatan kita pada kegiatan bimbingan kelompok kali ini, kita sudahi dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, Nak, silakan Bima dipimpin doa. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa masing-masing doa dimulai. Ya, baik, terima kasih. Doa sudah selesai. Nanti jangan lupa untuk mengerjakan LKPD atau lembar evaluasi yang sudah Ibu bagikan melalui grup WA kecil kita ya. Jangan lupa dikerjakan melalui Google Form. Nanti akan Ibu periksa dan akan Ibu nilai sebagai bahan refleksi dari kegiatan kita ini. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih atas antusias kalian dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Sampai bertemu di kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya. Ibu sudahi dengan salam, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak ya. Mudah-mudahan kita dapat hikmah dari kegiatan kita ini. Saya sudahi dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.